Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat bergabung. Halo Wahyu Mustika. Assalamualaikum, hai. Selamat datang, selamat bergabung dalam rangka ulang tahun Konsultan Psikologi Sinergi Konsultan Indonesia yang di bulan ini berulang tahun yang ke-6. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tolong doanya ya. Sebentar lagi kita akan join dengan pemateri kita yang banget. Ini dia. Tereng. Hajah Ceria Hermina, MPC Psikolog. Kita masih menunggu, mudah-mudahan lancar. Oh my god, emang lah kalau orang itu jam terbang. Assalamualaikum. Iya, sambil pun jadi, ya Allah. Maaf ya Bu. Maafkan teman-teman Sinergi Konsultan ya. Ini sambil di jalan kita cari tempat yang enak mampir, saya mampir. Maafkan. Mantap. It's okay, ini masih ngetik juga. Ya. Materi kita hari Selamat ini ulang tahun. Sehat Jang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat ulang tahun ya, Sinergi Konsultan. Semakin sukses. Makasih. Tolong. Hujan deras nggak di sana? Deras banget. Tapi ini udah mulai reda nih di tempat saya di Banjar Indah nih, kebetulan nggak di kantor. Kami dari Batola, dari Barito Kuala, dari kampus. Iya, betul banget. Untuk diketahui, Ibu Hajah Ceria Hermina, MPC Psikolog ini ya. Psikolog kece Banua, tidak hanya berkibar di Kalimantan Selatan, di Kalimantan, di Indonesia. Luar biasa, Bu Moderator. Bu Moderator yang lagi sibuk karena bersamaan dengan ulang tahun forensik ya Bu ya? Iya benar banget. Ini juga bulan ulang tahunnya forensik yang ke-13, baru selesai seminar nasional dan internasional, baru aja. Langsung sambung ke sini. Ya banyak. Luar biasa. Gimana tuh Bu? Apanya? Membagi waktunya. Kan banyak. Kan aku belajar dari Bu Ceria ya. Untuk diketahui teman-teman, Bu Ceria ini ya Allah, amazing lah. Beliau ini dosen. Ada Bu Yulia juga masuk. Beliau ini dosen di psikologi di Universitas. Ada masuk nih. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kaprodi Psikologi juga. Kemudian buka praktek juga. Kemudian dia pengurus Asosiasi Psikologi Forensik Kalimantan Selatan. Kok forensik? Forensik tuh kan masih nyambung yang forensik tadi. Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Apio nih. Wah, ini bisa dipecat. Keren nggak Apionya? Keren nggak Apionya? Gawat ini ya. Baik. Iya, jadi sama Bu Santi itu temennya banyak. Kalau dibilang udah berapa grup bareng sama Bu Santi itu banyak. Grupnya tuh udah nggak kehitung. Kadang bingung sama Bu Santi, ini ngomongnya tadi di grup yang mana? Karena kita memang sudah lama. Iya. Nah, ini dalam rangka suaranya jelas nggak Mbak? Jelas, suaranya jelas banget. Dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Indonesia yang ke-6, tepatnya di 4 November, jadi besok sebenarnya hari H-nya itu, kita mengadakan sharing. Nah, sharing section, bukan season ya, sharing section atau bagian dari sharing, karena nanti akan ada sharing berikutnya lagi. Tunggu aja. Nah, sharing kali ini selama bulan November itu di hari Selasa dan Sabtu jam 5 sore, 5 WITA, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan para expert yang ada di Kalimantan Selatan. Makanya tema ulang tahun ini adalah Growth with the Expert. Nah, expert kita salah satunya yang hari ini temanya keren banget. Tema yang dipilih oleh narasumber kita itu adalah manajemen waktu untuk menunjang kinerja efektif di masa pandemi. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kakak, dan semuanya yang masih ngerasa bahwa manajemen waktuku kayaknya aku agak kesulitan, atau misalnya udah bener belum ya manajemen waktuku. Nah, apa dan gimana
Cekidot, kita akan ngobrol bareng. Manajemen waktu untuk menunjang kinerja efektif, itu yang dicatat di masa pandemi bersama psikolog keren kita, Hajah Ceria Hermina, empati psikolog. Boleh Jang, silahkan paparkan dulu materinya, ngobrol-ngobrol dulu, silahkan. Baik, teman-teman Sinergi Consulting maupun teman-teman di IG yang lagi menyimak, maaf dulu ya, artinya ini di luar prediksi, harusnya sudah berada di tempat duduk manis gitu ya, menemani live, tapi ternyata ini masih di perjalanan dari Batola. Jadi maafkan kalau kamera goyang-goyang, lagi cari tempat yang enak mampir. Aman, tenang aja. Jadi kemarin kita sempat ngobrol sama Bu Santi, artinya saya manggilnya Mbak Santi aja ya, karena lebih nyaman Mbak Santi. Aman. Pernah ngobrol sama Mbak Santi mau bahas apa nih kita gitu, karena ranah kita itu kan Pio. Ranah kita itu Pio, terus kita mau cari apa nih? Sebenarnya di masa pandemik maupun tidak, manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting gitu kan ya. Terus sempat kita artinya tidak hanya di pandemik gitu, di kehidupan kita yang sehari-hari juga kita perlu banget itu manajemen waktu. Nah, sehingga kita sempat bahas nih, gimana kalau kita bahas manajemen waktu aja. Kenapa? Karena di masa pandemik ini betul-betul kita dituntut untuk memanage waktu. Yang pertama karena ada perubahan aktivitas kan ya Mbak Santi ya. Yang dulunya ngajar, sekarang ngajarnya juga di rumah. Yang dulunya kerja, sekarang kerjanya juga ada yang WFA, ada yang WFO. Anak-anak sekarang yang punya anak, sekarang lagi menjadi guru juga di rumah. Menjadi teman lesnya anak-anak kita. Artinya semua itu perlu manajemen waktu yang bagus, perlu komunikasi dan koordinasi dengan pasangan, dengan teman, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Gimana caranya memanage waktu di awal? Mungkin teman-teman juga sama sih yang kita alami. Kita mengalami kebingungan lah di bulan-bulan pertama. Sempat nggak sih, Mbak Santi juga sempat nggak sih ngerasa ini ngapain lagi ya gitu? Sempet di posisi yang artinya kita ya apalagi tipenya yang kita tipe orang yang aktif. Betul. Yang setiap hari itu selalu ada hal yang dikerjakan, atau kita selalu setiap hari ada hal yang harus kita urus gitu. Tapi pada hari itu sebenarnya hikmahnya kita disuruh istirahat gitu kan ya. Betul. Tapi bingung sampai bingung ini ngapain lagi gitu kan ya. Nah itu lalu di situ kalau pengalaman pribadi, lalu di situ kita berpikir bahwa ternyata kita harus memanage nih waktu kita. Kapan kita menyelesaikan target-target tugas kita? Karena ternyata kan walaupun WFH, walaupun pandemik, masih ada target yang dikejar gitu. Bener. Pernah nggak sih ngerasa contohnya kalau dosen ngebimbing atau ngajar atau praktikum gitu, loh kok sudah sampai sini gitu, padahal kok rasanya belum ada, kok sudah sampai sini gitu, ini gimana? Nah, jadi yang dilakukan yang pertama adalah bahwa kita menyadari bahwa aktivitas kita itu harus tetap berjalan. Ada tuntutan tugas kita, baik sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai siswa mungkin di sini yang ikut di IG. Itu kita pasti punya tuntutan tuh nggak hilang, tuntutan tugas kita tuh nggak hilang ketika pandemi, tetap ada. Tinggal kita bagaimana memanage itu. Nah, yang ramai itu biasanya Bu, ini Mbak Santi, ibu-ibu yang WFH dan anak-anaknya sekarang juga SFH. Waduh, itu kalau nggak memanage waktu, kapan anaknya harus belajar, kapan bermainnya, kapan jam ini, nah itu harus diatur. Sehingga selain kita menyadari itu tadi, menyadari bahwa tugas kita itu tetap ada. Yang kedua, dari sekarang bikin lagi list prioritas, entah mingguan, ini yang harus diselesaikan apa dulu, ini bulanan, ini yang harus beberapa waktu boleh ditunda dan tetap harus diselesaikan. Itu tetap dibikin. Kalau saya sih terbantu harus dengan ditulis gitu. Ya, artinya ada mungkin yang ada mungkin yang sudah ekspor atau sudah biasa nggak perlu ditulis, tapi di setiap bangun tidur dia sudah tahu di otaknya itu saya melakukan ini dan ini. Tapi bagi kita yang pemula, mungkin yang belum terbiasa, nggak apa-apa sih tulis aja bahwa 1 minggu ini saya harus menyelesaikan ini. Kadang terlewat gitu. Nah, bagaimana memanagenya? Ada yang pernah berkonsul, Bu, saya ini bingung. Saya berumah tangga, tapi saya tambah sibuk Bu dengan SFH-nya anak. Ayo dibikin listnya.
manajemen waktunya yang bikin yang bagus, yang akhirnya nggak ada alasan lagi kita nggak punya waktu untuk me time. Saya rasa lebih banyak di kala pandemik ini kita mestinya lebih banyak me time kita, bahkan bisa bersama orang-orang terdekat kita gitu. Time dan we Itu time, ya. Mbak Santi. Iya, itu ada yang nyapa-nyapa tuh banyak banget ini followernya Sinergi Konsultan, ada Okda juga, Okda teman saya tuh. Hati-hati ya, katanya. Okay. Hati-hati nyetirnya, Bu, katanya. Nggak apa-apa, ini udah mampir lah. Udah mampir. Enak lenggah di sini. Nah, bener banget. Ini teman-teman semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, adik, kakak, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat aja. Nanti akan saya bacakan, ya. Nah, benar banget Bu Ceria. Berarti tadi bisa dicatat, ya. Bisa dicatat apa yang mau dilakukan. Karena kadang sebagian dari kita tuh males banget nyatat. Ingat aja, tahu-tahu kelewat. Nah, ya kan, tahu-tahu ditagih orang aja. Tahu-tahu anak kita tugasnya udah harus dikumpul aja. Tahu-tahu yang mahasiswa kok udah nagih aja nih Bu dosen. Iya, udah kuliah. Padahal dari kemarin cuma rebahan doang. Jadi berasa banyak karena tertumpuk. Jadi gak ada alasan bahwa Pak, kalau ada orang yang berpikir pandemik jadi males, pandemik, menurut aku ya pandemik ini ya harus tetap lebih produktif gitu. Lebih bisa berkreasi sebenarnya. Itu Mbak Santi. Benar. Ini ada yang menanyakan ini sama keluarga. Ada Mama Adli Nindi. Benar Bu Cerita? Iya, ini temennya sekolahnya Hafiz dulu. Oh, benar. SD. Iya, betul banget. Pandemi lebih dekat. Iya, jadi lebih dekat harusnya ya, bisa lebih lama bersama keluarga dan sama anak-anak. Terus ada juga nih yang komen, Bu habis ditulis terus lupa naruh, gimana dong? Kayaknya butuh aplikasi note ini, Aminor. Sekarang kan udah canggih ya, artinya lupa naruh itu mungkin dalam bentuk kertas gitu ya. Tapi kalau kalian punya handphone Android dan ini bisa IG, kayaknya ada bisa download aplikasi Notepad itu ya. Benar. Itu bisa kita bikin. Ya kembali lagi, pandemik ini juga sebenarnya lagi mengasah kita nih, khususnya nih anak-anak mahasiswa nih, sedang diasah nih bagaimana manajemen diri, manajemen waktu kita. Ketika kita bisa selesai tepat waktu di masa pandemik, itu keren banget. Hebat itu. Jadi kalau mahasiswa bisa mengerjakan selesai tugas-tugasnya di masa pandemik dengan hal-hal yang terbatas, itu keren kan Mbak Santi ya? Bener banget. Jadi sebenarnya... Itu ada yang bilang apa tuh? Ini ada yang bilang Google Calendar ada Bu katanya. Terus waktu semakin sempit Bu. Iya, semakin sempit karena mungkin banyak hal yang dilakukan gitu ya, atau entah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, yang jadi masalah itu adalah seberapa banyak waktu yang kita gunakan sehari untuk hal yang bermanfaat. Iya, betul kata Mbak Santi. Berasa sempit mungkin karena itu tadi, karena kita semuanya kadang tertumpuk dalam satu hari, dalam satu momen. Karena kita merasa banyak banget weekendnya, banyak banget liburnya. Jadi ya kita tertumpuk. Kalau kita punya manajemen waktu yang baik, kita memperhatikan deadline, kita punya target di dalam setiap. Jadi gini, target itu nggak mesti orang bekerja loh. Ibu rumah tangga itu juga punya target. Teman-teman yang di sini semuanya mungkin bukan mahasiswa tapi masih pelajar juga pasti punya target. Ketika target ada, maka di sisi manajemen waktu harus dimainkan. Kan ini ada istilah tuh, masa pandemi ini banyak yang generasi rebahan. Nah, generasi rebahan yang dimaksud ini adalah generasi yang goler-goler, tiduran-tiduran, gelundung sana, gelundung sini. Buka handphone gitu kan, browsing sana sini nggak jelas gitu kan. Ya, kalau kata orang Sunda tuh generasi goler-goler, goleran gitu. Jadi yang tentunya tidak efektif gitu kan dalam melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa efektif, sehingga manajemen waktunya jadi buruk. Jam tidur nggak teratur. Wah, ini bahaya banget. Ngegame, nonton Korea, iya. Kan, iya, boleh kan sebenarnya semua itu boleh sih, semua itu boleh dilakukan. Cuman ya itu tadi kita tahu waktu yang mana. Jadi saya suka bilang juga tuh, karena punya ponakan yang dari usia SD sampai SMP ya, SMA juga ada. Artinya saya suka bilang, memang kamu terlihat tidak sekolah, artinya tapi tugas kamu pasti tetap jalan, guru-guru kamu tetap memantau aktivitas kamu, artinya kamu harus tetap jaga itu.
Karena akan hilang nanti kebiasaan disiplin kita kalau kita tidak menggunakan manajemen waktu yang bagus. Gitu. Bagus banget. Sip, keren Terus penjelasan. kan sekarang Mbak sekarang kan banyak Mbak ya tawaran-tawaran menarik dari belanja online gitu kan ya. Yang selalu Waktu kita habis saja. Itu muncul setiap saat dan itu kan memang kalau kita lihat dari sisi perilaku konsumen ya itu memang ini dalam masa-masa beginilah para pelaku usaha untuk memanfaatkan itu. Nah, kita juga harus bisa memilah-milih itu gitu. Bagaimana kira-kira mungkin itu hari ini harusnya waktunya buka handphone hanya untuk anak SMA nih yang sering temui, yang pernah saya temui ya. Harusnya dia mengerjakan tugas, pinjam handphone sama orang tuanya. Ternyata kan tugasnya nanti malam-malam dikerjakan. Siang itu dia buka online, belanja online dan lain-lain. Itu yang sulit. Sayang banget ya. Jadi manajemen waktu ini juga Mbak, kalau menurut saya harus ada pengawasan kalau untuk anak-anak usia remaja ya. Artinya dia bisa memanage waktu ketika dia dikawal oleh orang-orang terdekatnya atau orang tua. Betul. Nggak bisa dilepas gitu aja. Iya. Ini ada pertanyaan. Itu banyak pertanyaan tuh. Bu, mau nanya bagaimana kasusnya kalau orang tuh yang suka deadline. Nah, ngatasin manajemen waktunya itu gimana? Orang yang suka deadline ini. Ya, itu sih manusiawi ya. Tapi mungkin ada tips dari Bu Ceria nih. Ya, jadi gini loh. Kan karakter manusia tuh beda-beda ya. Ada yang sama kayak kita belajar, ada yang harus dilihatin dulu itu kapan dituliskan baru masukkan Mbak ya. Ada yang hanya dibacakan, ternyata ketika dievaluasi dia juga bisa, gitu kan ya. Sekarang kita lihat begini, oke lah sesuai dengan deadline, dia mepet-mepet, tapi itu berhasil nggak? Sesuai nggak dengan target dia? Kembali lagi ke diri dia ternyata dengan hal yang seperti itu terpenuhi nggak semua tuntutan tugasnya? Ada yang keteteran nggak? Kalau dia terbiasa misalkan dalam satu hari nggak perlu Bu saya manajemen waktu, yang penting saya semuanya, saya rasa secara tidak langsung orang yang berbicara kayak gitu sebenarnya dia lagi memanage. Ya buktinya kan dia secara mungkin tidak tertulis tapi di kognitif dia sudah manage. Pulang ini mengerjakan ini, sampai ini dia ngerjakan ini, tapi terlihat seperti apa, air mengalir gitu kan. Ada kan orang yang bilang kalau saya mah kalau kerja Bu kayak air mengalir aja lah, jalan aja gitu kita kan ya. Tapi sebenarnya saya yakin orang yang seperti itu dan ternyata selesai pekerjaannya itu pasti punya manajemen yang baik ya nggak Mbak, gitu nggak Mbak Santi? Ya. Mbak Santi ini juga padat merayap kerjaannya. Sebenarnya ini ceritanya aja minta tips sama saya nih. Tips dari Mbak Santi itu banyak juga loh. Nggak bisa kan, saya yang berulang tahun kan, kami yang berulang tahun. Oh iya. Kalau yang mau ulang tahun mah bebas ya nggak ya? Mau nunjuk siapa harus gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini ada yang bilang tambah deres loh, ini daerah Sultan Adam tambah deres. Oh, tambah deras nih di Banjarindah udah reda nih. Udah enak banget. Oh, sip. Nah, gimana? Bu katanya kalau kalau masalah uang belajarnya ke akun-akun IG kayak financial planner gitu. Itu bagus nggak tuh Bu? Gitu katanya. Ya gini sih, kalau sebenarnya kan kebutuhannya itu untuk apa dulu? Sebagai kebutuhan yang utama bukan sih kita seperti itu gitu kan. Masa pandemik ini tidak hanya manajemen waktu loh, manajemen keuangan pentingnya nggak sih Mbak Santi? Bener banget kan. Terlihat tidak ada aktivitas tapi kok pengeluaran tambah banyak ini loh. Iya nggak sih? Kan kelihatannya nggak begitu banyak aktivitas, nggak perlu banyak baju, nggak perlu banyak dandan kalau cewek. Bener. Tapi kok uang, nah itu perlu penting tuh. Karena apa? Itu tadi Ibu bilang, ketika kita tidak menggunakan target itu kan banyak ya. Kalau di mata kuliah pengembangan diri, saya suka minta teman-teman itu bikin mind mapping. Sebenarnya apa sih dari dalam pikirannya itu, ke depannya itu apa yang mau dituju. Sehingga dia tahu goalnya itu setiap tahun tuh mau apa dulu yang dikerjakan. Nah itu tadi, kalau pertanyaannya penting nggak Bu? Sekarang kembali lagi ke diri kamu yang menanyakan itu. Itu seberapa urgent toh untuk kebutuhan hidup kamu, untuk menunjang kesuksesan kamu, untuk menunjang goal setting kamu yang bahwa saya nanti maunya jadi ini, terus itu penting nggak dilakukan? Kalau itu menurut kamu ini sangat penting, ya lakukan.
Tapi kalau menurut kamu, iya sih Bu, nggak begitu penting amat. Ya itu artinya ada skala prioritas. Kadang kita harus berbicara dengan diri kita sendiri loh ya. Artinya motivasi, tips dari orang lain itu sebagai referensi. Tapi yang paling kuat di dalam itu adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Oke. Gitu sih Mbak. Iya, iya. Ini ada yang bilang. Banyak yang gabung tuh Mbak. Dari Warwolf katanya hati-hati Bu, Cher nyetirnya katanya gitu. Tapi dia udah kasih jempol di situ. Nah, kemudian hati-hati. Ya, oke. Oh ya, kenal ya. Banyak yang ngasih love juga nih. Aku bacain karena dia nggak bisa layar. Jadi banyak yang kasih love. Hati-hati nyetir, Cher, kawanku SD tuh, Yuda Warwolf. Wah itu teman SD, bayangin Mbak Santi, teman SD sampai sekarang bisa ketemu. Iya, mantap jiwa memang dirimu, luas pergaulannya. Saya tunggu kawan-kawan TK saya bergabung di sini. Bener banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau misalnya nih ada orang yang oke deh, aku mau ngubah, aku mau bikin manajemen waktuku untuk lebih baik. Tekad nih udah ada nih, coba-coba sudah iya. Tapi begitu udah berhasil dilakukan, balik maning kayak gitu gimana tuh? Coba kalau misalnya kayak gitu. Tipsnya mungkin ini ya, supaya tertanam artinya, gitu loh. Nah, jadi semua orang itu bisa atau ahli atau expert atau lihai dalam satu hal itu pasti berproses. Yang penting kan niat dulu, satu kan ya. Benar. Niat udah ada bagus. Yang kedua usahanya dulu. Punya niat, punya usaha, usahanya apa? Ya tadi karena nggak bisa secara langsung tapi harus ditulis dulu. Kalau saya sih sarannya kalau teman-teman yang baru membiasakan untuk memanage itu dicantumkan yang harus kita baca setiap hari bahwa oh saya harus mengerjakan ini, oh target saya ini. Itu ditulis. Jadi gitu, perkara nanti gimana nih bolak-balik nanti pernah kan kita juga pernah mungkin Mbak ya mengalami lagi semangatnya bikin planning gitu, tapi tiba-tiba nanti kalau ada satu yang gagal kita malas nulis lagi atau malas kembali lagi. Itu hal yang biasa, tapi itu sebenarnya proses kita dalam kita menyiapkan diri bahwa kita bisa memanage waktu kita gitu. Memang nggak gampang, sama halnya kayak biasanya saya ngisi parenting, saya bilang Bu yang namanya sabar itu memang enak banget disampaikan, tapi merubah itu sulit. Cuman kalau kita sudah ada niat dan kita selalu memulai menjadikan itu habit, ya secara psikologis mungkin itu akan menjadi perilaku kan ya. Betul banget. Tuh ada bunga dia tuh. Ngapain bunga dia tanya-tanya? Iya. Ngeri. Tapi kita sebelum ke bunga dia ada nih. Rebahan itu sebaiknya maksimalnya jam berapa Bu? Biar semua bisa terhandle dengan rebahan ini tolong. Ini sebenarnya kita harus panggil ahli syaraf ya. Jadi kalau bilang bagusnya jam berapa sih tentatif ya, tapi selayaknya manusia pagi dan siang itu kita beraktivitas, bekerja gitu ya, di hari-hari kerja atau di malam hari kita beristirahat sesuai juga dengan anjuran dari agama kita bahwa kita memang pagi itu berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas gitu kan ya Mbak Santi ya. Betul. Jadi istirahat itu bukan nggak boleh, yang kita masalahkan itu kan rebahan selama-lamanya, waktu itu banyak dengan diisi dengan rebahan. Benar. Satu hari 24 jam, 20 jam kita rebahan, 4 jam aktivitas, kan nggak sinkron. Jadi kalau ditanyakan jam berapa bagusnya, saya nggak berani beri rekomendasi, karena beda-beda. Misalkan nih, saya dari misalkan saya kerjanya dari pagi subuh jam 3 subuh saya kerja, misalkan ya, lembur gitu, jam 3 subuh saya mulai bekerja, sampai subuh masih bekerja, jam 9 saya mau bekerja, jam 10 sampai jam zuhur saya rebahan. Kira-kira boleh nggak? Boleh ya? Boleh kali ya? Nah, artinya ada juga yang aktif, boleh, artinya ada yang tergantung aktivitas kita dan berapa jam lamanya. Nah, itu tadi. Sekarang kita bisa dengan manajemen waktu tadi kita tahu jam berapa kita harus istirahat. 1 minggu nih ya. Kalau saya sih biasanya gini, kita kan boleh berbagi tips ya. Nanti Mbak Santi bagi tips juga deh. Senin sampai Minggu itu Senin sampai Sabtu, hari Minggu itu adalah waktunya saya menentukan aktivitas saya dalam 1 minggu. Di Minggu sore itu saya sudah siap dengan catatan-catatan Senin sampai Sabtu saya mau melakukan apa. Sampai padahal hobi saya tulis.
bahwa saya harus melakukan ini gitu. Hobi saya tahu kan Mbak Santi? Tahu. Ya, artinya Gowes. sampai itu pun harus kita Sama agendakan. Nah, itu penting nggak itu? Penting. Bu, jadi manajemen waktu itu jangan di frame kita itu hal-hal yang serius terus. Nah itu tadi penting kita agendakan agar semua bisa terlaksana, kita bisa happy juga menjalaninya gitu. Itu sih dari saya gitu Mbak Santi. Kalau Mbak Santi gimana Mbak mengatur waktu yang sedemikian? Saya setuju. Sulit ini, perkara sulit ini. Ini perkara sulit ini. Setuju. Gitu. Jadi silakan. Ada yang mungkin mulai dari Senin pagi sudah mulai mengagendakan 3 hari ke depan aja. Nggak perlu 1 minggu mungkin. Silakan. Dicicil, tapi itu sesuai dengan target. Oh, iya coba dulu. Oke. Coba dulu. Lupa itu wajar lah, manusiawi lah. Bener banget. Nah, nih dari dia Fadila. Gimana biar bisa aktif dan efektif di masa pandemi seperti Bu Impian? Maksudnya ini Bu Ceria ya. Kadang merasa 24 jam, 7 hari seminggu nggak cukup. Nah, tuh. Gimana mengefektifkannya, Bu? Silakan. Luar biasa. Semacam tidak satu grup aja Bu Mahdia ini. Aduh. Ayo loh. Jadi artinya gini. Bu Mahdia itu memandang kita mungkin seperti itu atau memandang beberapa orang seperti itu. Kadang kita juga pernah nggak sih Mbak kita memandang orang gini, ini nggak ada capeknya orang ini aktivitasnya keren banget gitu kan ya Mbak ya? Oh iya, aku melihat kamu gitu Jang. Oke. Aku loh nah itu manusiawi. Aku pun ngelihat Mbak Santi begitu. Aku juga ngelihat teman-teman dosen yang lainnya atau teman-teman praktisi lainnya juga gitu aku ngelihatnya. Artinya begini, kita melihat orang seperti itu. Jadi artinya pasti mereka punya tips gitu ya, punya trik yang sebenarnya kalau kita mau jujur dan kasih tahu, nggak semua kadang bisa sesuai target yang kita dalam 1 hari itu nggak semua target bisa selesai. Hari ini nih saya sebenarnya sudah harus mengurus. Saya hari ini seharusnya ada di jam 3 sampai jam 5 saya harus ngurus urusan di bank. Nah, ternyata kan dari deadline itu ada hal yang mendadak harus dilakukan, yang itu harus prioritas hari ini dikerjakan. Berarti saya gagal dalam memanage, bukan, artinya ada hal-hal yang lebih prioritas yang harus kita laksanakan. Bagaimana bisa efektif dan aktif? Kalau aktif itu tergantung fisik kita, makanya kita harus cukup olahraga. Gowes terus. Nih Bu Mahdia. Bagaimana untuk aktif itu Bu Mahdia? Tapi Bu Mahdia saya yakin terkait dengan aktif itu Bu Mahdia, apalagi orang-orang psiko tahu lah, imun kita itu kadang dari hal-hal yang positif kok. Dari hal yang positif dari diri kita happy. Gimana memunculkan happy itu kita tahu. Bagaimana memunculkan happy kita pasti tahu caranya. Ya nggak sih? Kalau kita udah happy, kita bisa aktif. Berpikir positif. Efektif itu akan, iya. Itu berpikir positif, olahraga, kemudian melakukan hal aktivitas yang memang kita senangi, kita nikmati itu. Kemudian bagaimana bisa efektif? Kita bisa mengukur efektif itu tadi Bu Mahdia ketika kita sudah tahu target kita mau mencapainya apa, dan kemudian kita bisa mengukurnya, nyampe nggak sampai sana. Kalau nyampe berarti efektif. Gitu. Bu Mahdia ini bisa aja sih. Dia luar biasa banget sih. Saya jadi terharu dengan pertanyaannya. Jadi terhura. Kita agak ngebut sedikit ya. Pertanyaannya banyak ternyata Bu. Tadi kita di join lanjut. 77. Jadi kita agak ngebut sedikit. Ini udah 2000-an ya? Ribuan, 77.000. Bu, apakah boleh seorang yang masih sekolah atau masih mahasiswa datang ke psikolog karena dia tidak mampu membuat jadwal atau memanajemen waktu? Boleh nggak? Atau itu sesuatu yang berlebihan? Oh, ini tadi ada Ismailia. Dia setuju denganmu, Bu karena olahraga itu juga bisa balikin mood katanya. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang tadi dari Tri Yuliani. Boleh nggak? Oke. Boleh nggak ke psikolog Bu? Ada anak SD nggak bisa ngatur waktu, terus kita ke psikolog gitu ya? Atau mahasiswa? Kita lihat dulu. Match nggak? Atau mahasiswa gitu ya? Oke gini. Sekarang lihat dulu seberapa besar sih efek dari dia tidak memanajemen waktu gitu kan ya? Kita bicara dampak. Kalau arahnya sudah sampai
Dampaknya apa? Dampaknya itu misalkan mengganggu, dampaknya itu misalkan ya, dia akhirnya mengganggu di lingkungannya. Dia akhirnya mengganggu, atau orang tuanya melaporkan bahwa ternyata akhirnya dia tuh jadi orang-orang yang cepat emosi, karena karena tidak bisa memanage waktu, atau ada hal-hal klinis yang lainnya yang mungkin parah gitu ya. Artinya ya sah-sah saja. Tapi kalau di awal-awal misalkan dia tidak bisa manajemen waktu, hanya butuh arahan, tapi orang lingkungannya tidak ada yang bisa memberikan arahan, juga boleh. Kalau tapi di lingkungannya ada orang yang paham betul bahwa ini sebenarnya orang ini tinggal dimotivasi deh, bisa deh dikasih tahu, dikasih contoh. Ya mungkin orang terdekat juga bisa, nggak mesti ke psikolog. Jadi apakah orang yang tidak bisa manajemen waktu harus ke psikolog, Bu? Nah, ya itu tadi saya lihat dampaknya itu apa. Ya. Tapi kalau memang kita merasa, tapi kalau kita merasa safe dengan ke profesional aja deh, kita konseling, artinya terkait dengan motivasi kan bisa. Karena manajemen waktu ini kan terkait dengan pengembangan diri ya, Mbak ya. Pengembangan diri kan psikologis banget. Betul. Bagaimana stabilitas emosi, kepercayaan diri, inisiatif, kemudian hal-hal yang terkait dengan kepribadian, ya kan, manajemen waktu. Ya itu worth it aja, boleh aja ke psikolog gitu. Okay. Kan ada sinergi konsultan. Oh iya, ada Ibu Ceria juga. Dan ada banyak psikolog Banjarmasin yang luar biasa bersedia mengawal teman-teman menjadi generasi yang hebat gitu. Ya, dan untuk diketahui kegiatan sharing section kita ini itu juga dalam rangka kan kita kalau di Sinergi Konsultan Indonesia itu motonya bersinergi, tumbuh dan bersinergi bersama gitu kan ya. Jadi ini dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat untuk menyebarkan kebaikan dan materi-materi penting, salah satunya materi Bu Ceria ini. Dan nanti setelah live Instagram ini kita akan bagikan ke grup-grup Bu Ceria, betul. Orang tua, grup ini melalui link YouTube bisa banyak yang mengakses ya. Makasih banget atas kesediaannya Bu Cer. Pertanyaan berikutnya ya. Sama-sama. Ini juga apa? Ya, terus lanjut. Oke. Lanjut aja. Maaf, banyak banget nih Bu. Nah, ini dari M Aminor. Nah, menarik nih Bu, sharing dong Bu, kalau Ibu pribadi kapan waktu bertanya kepada diri sendiri dan apa pertanyaan yang penting kepada diri sendiri yang Ibu ajukan. Wah, asik banget nih. Silakan. Waduh, ini cuma sinergi konsultan yang berani bertanya begini nih ya. Cuman acaranya sinergi konsultan. Oke, baik, nggak apa-apa. Ini kan untuk kita sama-sama mengedukasi. Artinya saya juga merasa bahwa pengalaman-pengalaman ini tidak ada yang bagus diambil, ada yang tidak. Jadi hal-hal yang baik mungkin. Artinya kapan Ibu bertanya? Saya suka bertanya dengan diri saya biasanya di malam hari. Di malam hari atau di masa-masa saya sudah mulai jenuh dengan aktivitas saya suka bertanya, sebenarnya mau kemana sih? Saya bukan mau kemana arahnya, tapi saya biasanya bertanya, hidup saya ini ujungnya mau kemana? Partner yang paling sering memotivasi saya adalah suami saya. Artinya saya suka sharing dengan beliau, kadang saling mengingatkan bahwa ingatin loh, tujuan kita itu adalah itu. Gitu. Artinya ketika kita jenuh, ketika kita kok aku serius ya ngomongnya, biasanya enggak, ini berubah apa gimana nih? Mantap. Jadi kami inspirasi banyak orang. Artinya ternyata di dalam kehidupan rumah tangga itu nanti juga pasti teman-teman di sini juga banyak pengalaman, saya yakin. Ada hal-hal yang pulang ke rumah itu adalah recharge-nya betul-betul harus optimal. Jadi charging-nya kita harus bilang bahwa rumah ini adalah tempat kita men-charge. Jadi jangan kemana-mana. Rumah adalah tempat itu. Betul. Maka biasanya saya suka bertanya dengan, kalau yang belum pasangan gimana Bu? Harus nikah dulu terus baru bikin pertanyaan? Enggak lah. Silakan merenungi kadang kalau malam hari ini kita mau ujungnya kemana sih? Kalau mahasiswa nanya mungkin, saya ujungnya mau kemana sih? Pasti ujungnya mau membahagiakan orang tuanya, dirinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu bisa semangat lagi. Karena kalau kita down, kita ingat target kita, target besar kita ingat. Itu saya yakin, karena ini tadi nanya pengalaman ya. Ini pengalaman pribadi, mungkin secara teori ada yang lepas, saya nggak tahu lah. Yang penting ini pengalaman pribadi. Ketika saya down, saya mungkin capek dan lelah, saya suka ingat target besar saya, kemudian
kognitif saya tuh otomatis tuh menyusun. Berarti saya harus bangkit, harus mengerjakan ini, saya harus ini, harus ini. Ingat yang di belakang kamu ini ada ini, ada ini, ada itu biasanya sih Mbak. Gitu. Misalkan gitu. Yang Supaya kedua gitu sih sebenarnya. Bisa aja nih. Dingin kali di situ, enggak ya? Enggak dingin sama sekali. Oke, jadi gitu. itu Jadi ya. cari tempat itu yang saya lakukan. Sering berbicara dengan diri sendiri. Kapan waktunya silakan pilih. Saya biasanya suka berbicara itu dengan diri saya di malam hari dan ketika mungkin saya sudah cukup lelah dalam aktivitas yang panjang, saya suka ngobrol. Jadi kalau orang lihat, oh semuanya bisa aktif ya Bu. Ya ada sih masa-masa saya tidak aktif, masa-masa saya capek, masa-masa manusiawi banget, masa-masa jenuh dengan keadaan kondisi pekerjaan. Tapi ingat apa sih yang harus dituju, mau kemana gitu. Jadi kita semangat lagi, goes lagi gitu. You raise me up gitu ya Jeng ya, mantap sekali. Iya. Lanjut, banyak banget pertanyaannya tuh. Iya, masih ada lagi Bu, Mas sabar Bu. Ini dari Wafa Yuzaina Makfirah. Bu, di masa pandemi gini kan banyak tuh kegiatan online ya. Kadang ikut kegiatan online juga, tapi gabung-gabungin gitu. Apa maksud efektif, Bu? Jadi maksudnya dia tuh ikut banyak nih kegiatan online, webinar tapi banyak cuma ikut-ikut doang gitu loh. Mudah-mudahan yang ini dia nggak cuma ikut-ikut doang ya. Nah, apakah itu efektif? Saya mau bilang itu tadi. Pertanyaannya. Iya, kita juga sering ya Mbak Santi, artinya sih kita berbicara di profesi kami dulu. Kami juga sering ya Mbak Santi harus buka 2 laptop, 1 handphone atau tab gitu ya. Artinya apa ya? Sekarang gini, urgenitas kamu ikut banyak itu mau apa dulu? Kalau kamu misalkan, webinarnya bagus-bagus, menarik, mau aku ikutin semua. Sekarang Ibu tanya, kapasitas kan storage kita ini muatnya berapa? Kira-kira kita nangkep nggak sih dengan 2 webinar aja? Nangkep nggak ilmu itu? Kita akan berbicara efektif kembali lagi seperti pertanyaan Bu Nadia, ketika kita targetnya nyampe, kelihatan goalnya, itu target tercapai dan efektif berarti. Kamu ikut 2 webinar, bahkan lebih webinar, tapi ketika dievaluasi, yang mengevaluasi diri kamu sendiri misalkan, nah tadi kan ada tentang webinar tentang manajemen waktu, terus yang satunya tentang leadership. Saya tadi nangkep apa ya? Lupa. Artinya ya jadi ya tapi kan beda-beda, tapi ada yang dua-duanya bisa stay tune dan bisa dapet semua, itu efektif gitu. Jadi tergantung kemampuan kita. Jadi pilih itu tadi di musim online ini banyak banget pembelajaran yang gratis ya Mbak Santi ya, termasuk nih dari Sinergi Konsultan ini. Jadi kita harus cari info menarik yang kira-kira semoga ini menjadi amal jariah rombongan kita. Jadi gitu juga. Iya, artinya kita kadang tidak bisa menilai dengan sesuatu hal yang harus dihargai dengan uang, tapi hal-hal seperti ini dengan kita bisa berbagi itu salah satu kebahagiaan, menambah imun. Harusnya begitu teorinya Mbak Santi. Merinding yang ketiga kalinya. Iya. Kebahagiaan itu sebenarnya sederhana dan dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Tapi itu bisa meningkatkan imunitas kita karena kebahagiaan itu memang meningkatkan imun. Teman-teman dokter itu dia sekarang yang bolak-balik masuk kandang COVID. Ada teman spesialis bolak-balik masuk kandang COVID setiap hari. Apa kuncinya? Saya mencoba menciptakan kebahagiaan sekecil-kecil yang saya bisa ciptakan setiap harinya juga. Itu imun saya musim yang lebih kuat perlu daripada banget vitamin katanya. Betul, luar biasa ya Mbak ya. Hebat tuh teman-teman dokter kita itu hebat. Hebat banget, luar biasa. Sama kayak Jengcer juga hebat. Jadi makanya menginspirasi kita sama kita semua hebat. Yang ikut di sini hebat banget. Artinya gini Mbak, siapapun yang hari ini ikut, yuk sama-sama yuk kita sebagai pribadi bikin orang di samping kita senang. Apa kek? Hanya mungkin memuji dia, memotivasi dia. Karena musim pandemik ini dukungan psikologis kayak gitu penting banget. Betul. Jadi kita nggak bisa kita harus mengumpulkan orang terus kita ajak, itu lebih bagus ya. Tapi kalau kita pribadi aja dulu yang bergerak, kita bisa ngelakuin apa untuk orang-orang terdekat nih, ponakan kayak anak kayak orang tetangga kayak siapa yang bisa kita bikin senang, bikin aja dulu. Bahasanya saya suka bilang sama Mbak Santi, kalau musim pandemik ini sayang-sayangan aja deh sama orang gitu nggak Mbak? Iya betul, nggak usah pusing-pusing, tapi jangan aja, ya kan? Tapi jangan pasangan orang yang disayangin, Pak. Oh iya, pasangan sendiri tolong ya, dan teman-teman kita. Bener banget. Iya. Gitu. Seru banget, karena dengan kita mendukung orang lain, kita juga bisa happy, dan happy itu bisa memaksimalkan efektivitas kinerja kita juga.
Oh ya. Sambil kita belajar lebih Oke. banyak menata waktu. Pertanyaan berikutnya nih, Bu, multitasking itu efektif apa enggak ya, Bu? Kalau di rumah tuh seringnya kerjaannya itu rangkap-rangkap. Ini dari Nur Asbiati. Oke, sip. Pernah nonton YouTube-nya Bu Aisyah Dahlan nggak? Yuk, sering-sering deh yang perempuan nonton itu. Sering beliau Mas suami. keren itu. Kadang sih beliau suka menyinggung tentang Dokter padahal ya. multitaskingnya perempuan itu kan ya. Dokter kan Iya, beliau. dokter. Iya, artinya perempuan itu memang tercipta multitasking. Jadi jangan menuntut laki-laki untuk multitasking. Nggak bisa, susah, Jadi ketika jadi kalau ada laki-laki multitasking itu hebat dan itu langka. Iya, Maka sayangilah kalau itu pasangan kalian. Jadi efektif nggak Bu multitasking? Saya yakin kalau orang manajemen waktunya yang baik, saya yakin itu efektif. Walaupun nanti ada di belakang sana ada yang tertinggal. Tapi berapa persen, biasanya di atas 50% ketika dia sudah terbiasa multitasking, saya yakin itu akan efektif. Kalau dia kerjakan dengan serius. Jadi pekerja, jadi mahasiswa, jadi wirausahawan misalkan ya, jadi asistennya psikolog, atau di sini jadi psikolog, jadi dosen, jadi apa ya. Saya yakin itu bisa dikerjakan secara merangkap. Iya. Asalkan kita sudah terbiasa dan manajemen waktu kita bagus. Betul banget. Kuncinya di situ sebenarnya. Bisa. Ya kan? Kalau manajemen waktu bisa, semua bisa dilakukan, kita bisa enjoy. Iya dong. Bahagia. Iya dong. Dan jangan lupa, jangan hal-hal yang serius saja. Hobi itu juga masukkan di dalam manajemen waktu. Ya, goes. Aku ngiklan goes terus ini. Goes, come on. Nih berikutnya lagi dari Yulis Dahadar. Inggih Bu, kalau bisa ditulis, ditempel jadwal tadi di tempat yang dapat sering kita lihat, jadi waktunya bisa ingat sama kegiatan apa yang akan kita lakukan. Benar begitu? Iya. Oke. Betul sekali. Berikutnya dari Yulisa Cikita. Bu, mau nanya, bagaimana dengan orang yang sangat bergantung dengan deadline, tapi saat itu mencoba mengerjakan sesuatu yang waktu pengerjaannya sebenarnya masih banyak, malah nggak selesai. Jadi dia tuh sudah berusaha mencoba menyelesaikan pekerjaan nih, deadline-nya nih masih lama, tapi pas dia ngerjain tuh kok nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau udah deadline, itu kok bisa cepet ya gitu, kayak semacam the power of kepepet gitu loh. SKS ya? SKS, sistem kebut sejadinya semalam. Jadi ada kesalahan ya Bu, dia bilang gitu. Gimana itu? Nah, banyak yang ketawa-ketawa nih. Kayaknya ngerasakan hal yang sama. Artinya Ibu bilang tadi kembali lagi niat. Niatnya itu udah bagus, udah nulis. Betul. Udah nulis deadline gitu ya. Tapi kan di kenyataannya usahanya nggak ada itu berarti. Kalau sesuai deadline, kok nggak selesai? Nggak mungkin. Kalau beda halnya ya, kalau pekerjaannya banyak gitu ya. Tapi kan kalau pekerjaan banyak harusnya kan memang ada deadline yang ini harus targetnya sampai chapter ini chapter ini chapter ini. Atau ini posnya dari sini, pos 1 dulu, pos 2, pos 3 harus ada pembagian seperti itu. Kalau dia sudah membagi itu secara rapi ya, niatnya udah bagus. Targetnya sudah bagus bahwa tanggal 10 dia selesai harusnya. Ya, di tanggal 10 selesai dan tanggal 12 itu dia boleh ngumpul. Tapi ternyata sampai tanggal 10 nggak selesai, tapi tanggal 11 selesai. Berarti usahanya belum betul. Artinya dia tetap mempraktikkan dirinya yang mepet tadi SKS. Niatnya udah bagus, pakai deadline, udah nulis rapi ya. Di kalender juga udah rapi. Tapi harusnya dia hari ini mengerjakan, tapi ternyata dia lebih memilih main game atau hangout keluar. Karena dia merasa masih lama deadline-nya tanggal 12. Itu kan? Itu sih yang sering terjadi. Wajar nggak sih? Sebenarnya gini, Ibu bilang ketika ini manajemen waktu adalah proses belajar, hal itu masih wajar terjadi ketika itu di awal-awal kita berproses. Tapi kalau ini sudah menjadi karakter, ya itu sulit berubah udah. Berarti kita nggak mau berubah. Kita nggak mau menjadi orang yang memang punya manajemen waktu yang baik. Itu ya Mbak Santi. Kira-kira saya gitu sih Mbak. Ya, tuh banyak yang ketawa-ketawa Bu, saya banget itu, gue banget katanya tuh. Banyak yang cekikikan gak karuan nih, 10 orang ada nih. Hahaha, iya Bu. Itu berarti gue banget gitu ya. Iya, katanya. Tapi mahasiswa memang kayak gitu sih. Gini deh. Kami juga pernah mahasiswa loh sama. Kalau nggak deadline tuh, ini kan berarti gimana? Nah itu udah dibiar.
seperti dia tidak bisa bahayanya. berpikir. Nah, ayo lo. Silakan. Artinya kami juga pernah menjadi mahasiswa dengan Mbak Santi. Pernah deh itu pernah dilewati masa-masa itu. Tapi ibu menyarankan bahwa ketika kalian kalau dulu kan mungkin belum banyak dapat wejangan. Sekarang kan terbuka nih pembelajaran tentang apapun. Sekarang kalian udah bisa nerima misalkan dari sinergi konsultan nih dapat saran tips kayak gini. Ya gunakan. Diterapkan. Gunakan ya. Itu artinya diterapkan. Kita dulu juga artinya belajar dari hal-hal yang kita artinya belum tahu. Dulu kita juga seperti itu. Kemudian kita merubah secara pelan-pelan. Saya juga tidak mengklaim bahwa ketika mengisi ini berarti saya sudah expert dalam manajemen waktu. Saya merasa yakin sampai sekarang saya masih perlu memanage waktu saya dengan baik dan belajar. Nah, apalagi kita yang memang baru mau memulai gitu loh. Bayangkan Mbak Santi, kadang saya harus berada di Barito Kuala itu jam 7.30 atau jam 8. Sedangkan posisi saya rumahnya ada di Pal 8. Ada 2 anak yang harus saya urus, makannya, sekolahnya, lesnya, dan lain-lain. Artinya, dan banyak hal lagi perintilan yang lain. Saya yakin ibu-ibu yang ada ikut di sini pun pernah merasakan seperti itu. Manajemen waktunya pasti bagus ketika itu bisa. Keteteran nggak? Iyalah, di awal-awal tuh pasti ada keteteran. Nggak mungkin yang langsung keren, selesai semuanya. Enggak. Keteteran. Nah, kuncinya ketika punya pasangannya juga bisa koordinasi dengan baik, punya lingkungan, supporting sistemnya. Mahasiswa supporting sistemnya siapa, lingkungannya siapa, temennya juga dukung. Ini enggak, temennya bilang gini, udah nanti aja lah, kita mabar dulu aja, nanti aja. Itu iya, amin nih, bahaya juga ini ya kalau malah nggak nyemangatin ini. Waduh, nggak apa-apa, tapi belum terlambat karena semua bisa kita rubah kalau kita yang mau, ya kan? Iya. Saya juga suka disemangatin loh teman-teman sama Mbak Santi. Saya suka turun semangatnya kadang. Atau nggak yakin, oh ini selesai nggak sih Mbak? Mbak Santi ini paling sering yang menyemangati sayanya. Jadi kalian harus habis ini japri beliau tanya tuh tipsnya. Mana ada, sama aja kita. Dia ahli memotivasi teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya nih, nggak kalah serunya. Manajemen waktu yang baik itu gimana sih sebenarnya? Ada nggak ukurannya? Oh, kalau udah bisa gini itu baik. Oh, kalau belum bisa gini itu berarti harus ditingkatkan. Kalau kayak gini itu masih parah gitu misalnya. Ada nggak katanya gitu? Ini dari Samya. Oke. Bentar saya nyapa dulu. Ini ada suami saya online. Iya, saya di jalan sudah arah pulang. Sip. Nah, ini tadi ya yang disebut-sebut pasangan jiwanya ini. Pasangan jiwa yang saling kontrol dulu ya, kontrol lagi di mana gitu ya. Oke. Tadi gimana Mbak Santi? Oke. Tadi gimana bagaimana apa? Manajemen waktu yang baik itu gimana sih, Bu? Apakah ada ukurannya? Oh, ini udah baik manajemen waktunya. Oh, ini masih perlu belajar kayak gitu-gitu. Iya. Manajemen waktu itu yang baik itu adalah yang bisa diselesaikan, yang kita bisa menyelesaikan target kita sesuai dengan deadline kita. Itu baik. Artinya sekarang gini, sekarang kita mengukur diri kita bikin target, bikin deadline, sesuai nggak dengan kemampuan kita. Gini, kita udah tahu contoh nih ya, kita udah tahu kita tuh orangnya lelet. Kita udah tahu orangnya tuh kadang mau mandi aja berapa jam dulu. Tapi kita pasang target tuh. Hari ini harus selesai ini. Sedangkan karakter itu belum kamu rubah. Akhirnya gagal kan? Benar. Nah, makanya bikin target itu yang real. Bikin target yang real sehingga kita bisa lihat standar kita. Oh, kita sudah bisa melakukan. Nanti dinaikin lagi. Nah, jadi manajemen waktu yang baik itu kalau menurut saya adalah urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang sesuai dengan target prioritas, itu adalah manajemen waktu yang baik. Mantap sekali. Itu keren banget. Apalagi kalau kita janji dengan relasi ya Mbak Santi ya. Manajemen waktu penting banget nggak sih Mbak? Penting banget itu, nggak boleh telat. Kadang kita nggak peduli ya Mbak ya, orang yang janji dengan kita telat, tapi kita berusaha untuk kita bisa tepat waktu. Itu yang keren. Betul banget. Ini ada feedback dari Apmush22. Semoga setelah ikut live IG dari Sinergi Konsultan Indonesia hari ini tidak ada lagi yang SKS. Amin. Mantap. Nah, ini kita saling mendoakan. Memang beda, Bang. Siapa dulu hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Karena ini bisa ke SMP,
Bisa ke SMA, bisa ibu-ibu, bisa Bisa loh. bisa ke semuanya. Bisa. Nah, ini ada lagi. Kalau ditanya ya Mbak ya, Kenapa? terus apa Mbak? Enggak, saya pernah di parenting tuh juga nanya ibu-ibu, Bu, kalau misalkan anak SD gitu apa udah bisa manajemen waktu? Bisa dong, karena saya bilang tadi kan dikawal, ajarin dari sekarang, suruh Betul manage banget. dia. Kamu kalau bangun tidur harus ngapain aja. Nah itu dipantau, itu bisa dilatih kok dari sekarang. Kalau ada yang nanya ini dilatihnya nanti kapan, mulai kapan ya? Mulai sekarang, mulai kalian dengar ini ya silahkan latih diri kalian itu. Betul. Nih pertanyaan Gimana Mbak? berikutnya dari Kinder DIJ. Sebagai Kinder Joy. seorang psikolog, Ya. bagaimana menangani orang yang terlalu bergantung dengan pengaturan sehingga saat ada yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, dia malah kepikiran yang berlebihan dan jadinya down. Nah, ini. Nah, ini harusnya orang-orang klinis ini yang jawab ini. Gak apa, Jeng. Sama baik. Mantap jiwa. Nah, oke ya. Salam salam sehat dengan juga. pengaturan. Jadi pas aja nih sama materi kita kan tentang manajemen waktu. Ini. Jadi dia tuh kayaknya straight banget gitu loh. Rigid ya, rigid, dia harus mengerjakan. Ya. Silakan Jeng. Nah, gini cerita ya. Boleh. Kalau dari beberapa kasus klien ya, kalau dia memang anak yang punya kebutuhannya khusus ya, entah autisme, entah apa, entah hiperaktif atau apa. Artinya ada hal-hal rigid yang dia harus dilakukan. Kalau tidak, maka dia ngamuk. Kalau tidak, dia stres itu ya. Kita bicara anak dulu. Ya. Apa yang harus dilakukan secara psikologis? Nah, itu ada terapinya memang. Ada terapi-terapi yang harus dilakukan. Terapi perilaku, okupasi yang harus dimodifikasi di dalam. Ya. Bagaimana itu terjadi dengan orang dewasa? Tapi mungkin secara klinis dia tidak terdeteksi ada kelainan gitu kan, ada gangguan. Kan gini dulu, kita berbicara dulu. Yang ditanyakan ini ketika dilakukan pemeriksaan ada indikasi klinis nggak? Kalau ada indikasi klinis yang sangat kelihatan, artinya kan perlu orang yang expert dalam mendampingi ya Mbak Santi ya. Betul. Nah, tapi ketika hal ini masih bisa dikawal orang-orang terdekatnya dengan memodifikasi kegiatan, dengan memotivasi dia, kemudian mengedukasi dia, dan kemudian ada perubahan, hal itu kan artinya masih bisa ditangani gitu. Artinya tidak mesti melulu itu merupakan sebuah gangguan, apakah ini hal yang aneh gitu. Makanya dilihat dulu. Kalau misalkan dia nggak bisa melakukan hal sesuatu itu, dia kesal tapi nggak sampai pada yang menyakiti diri, nggak sampai pada yang berkurung diri, nggak mau bersosial karena dia target dia hilang. Nah itu kan yang berbahaya sebenarnya. Kalau itu terjadi, itu secara klinis, nah itu maka harus didampingi oleh orang yang expert gitu. Tapi kalau itu hanya sebatas, misalkan kita punya teman yang kayak gitu, tapi dia tidak sampai pada apa tadi Mbak, sosialnya bermasalah, kemudian dia nggak mau berinteraksi lagi dengan orang lain, atau dia mungkin akan menangis, menyakiti dirinya yang berlebihan perilakunya. Nah itu yang perlu ditangani. Kalau enggak ya silahkan diedukasi, dimotivasi, dimodifikasi kegiatannya. Gitu Mas Santi, kalau menurut saya sih. Oke. Mantap jiwa, memang luar biasa. Nah, tidak terasa waktu kita sangat sedikit sekali, udah hampir banget. Saya juga sudah sampai depan komplek rumah saya loh, ditemani. Jadi kita berfaedah ya, mengantarkan kita tadi sempat ada 78, 79. Tadi sekarang kalau posisinya sekarang 69. Nah, tadi kita sama-sama nanti di-save ya Bu Santi. Mengantarkan Bu Ceria. Iya, pasti di-save. Karena ini dalam rangka untuk edukasi masyarakat juga, nanti akan di-share di link YouTube. Nama YouTube-nya Bicara Psikologi. Kayak begini. Mantap. Tadinya nama saya namanya Santi Komalasari, tapi kemarin saya ubah supaya lebih umum. Jadi ini isinya itu memang betul-betul seputar psikologi. Jadi siapa aja di sini, ada Bu Mahdia, Bu Ceria dan lain-lain. Sering-sering ya nanti ya Sinergi Konsultan mewadahi kawan-kawan untuk melakukan hal-hal yang positif ya, sinergi biar manfaat dunia akhirat. Indonesia. Amin. Ya, dunia akhirat insya Allah. Dan ini juga selain ulang tahun, ini juga edukasi buat masyarakat luas. Kemudian amal jariah rombongan. Aduh, keren. Ada pertanyaan satu lagi nih dari Bin Ahmad, dijawab nggak ya?
Aduh, Opot nanya apa? Setiap manusia memiliki waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Namun orang-orang yang sukses adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu selama 24 jam mantap. secara tepat dan akurat. Silahkan ditanggapi. 1 menit. Siapa itu Mbak Bin Ahmad? Mas Andi tahu nggak itu siapa Bin Ahmad? Pangeran pujaan hati Anda. Ini Baik, Bapak itu itulah luar yang biasa juga sama kayak Bu Ceria punya multi talent ya, dia bekerja di tempat yang luar biasa. Coba. Ya kan, fotografer. Dia tidak bisa menerima, tidak menerima Mbak, endorse nanti dia Mbak. Tidak di endorse tapi Oke, Pak Bin Ahmad yang namanya disamarkan, artinya ini adalah kok sinergi jadi membuat saya terharu ya. Saya tidak pernah berbalas-balasan ini di media sosial karena kita juga. Terima kasih ya Pak. Bapak ini yang paling 17 tahun 17 tahun. 17 tahun bersama saya. Artinya itu banyak hal yang diberikan motivasi sebagai pembelajaran. Itu yang sering dia ingatkan. 1 kali 24 jam kita tuh sama dengan semua orang. Tapi kita mau memanfaatkan itu dengan baik atau tidak, manfaat atau tidak, itu yang selalu diingatkan. Dan ini sebenarnya untuk kita semua sih. Thank you ya, Sinergi Konsultan sudah memfasilitasi saya berbalasan di medsos. Nggak pernah ini, jadi malu saya ini, muka saya jadi merah-merah. Katanya si Wahyu ini, pemateriku adalah istriku, katanya mewakili Bapak Ahmad itu tadi. Oke, itu ya, jarang loh dia gabung di acara ini. Thank you. Semoga berkenan dan makasih. Nanti akan diupload juga di selain di YouTube, di Instagram juga. Dan tolong nanti kita akan kasih sayembara, ada 1 pertanyaan yang nanti teman-teman silahkan jawab di kolom komen. Nanti akan dipilih sama Bu Ceria, salah satunya hanya 1 ya. Nanti mendapatkan kuota dari Sinergi Konsultan Indonesia. Syaratnya sama harus ikut di harus follow di Instagram Sinergi Konsultan Indonesia. Yang kedua, ikuti Ibu Ceria Hermina, nanti IG-nya harus ada syarat itu. Dan yang ketiga, saya Santi Komalasari. IG tiga-tiganya harus diikuti, baru boleh ikut sayembara. Nanti silahkan jawab. Bu Ceria nanti akan menentukan ada kuota untuk Anda. Kami sedang ulang tahun. Bu Ceria. Semangat ya, 6 tahun itu sudah mulai besar. Ibu Ceria, 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih. Saya sampai di depan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan, saling sharing ya. Tuh. Dadah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama konsultan teknologi Sinergi Konsultan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Ibu Ceria Hermina, MPC Psikolog, dan semua yang sudah. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa di sini berikutnya. Dah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.